Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Seksagesima hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulutnya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tiada menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seperti itu bunyi firman Tuhan. Sebelum saya memaparkan ayat per ayat atau bagian-bagian ayat dalam teks firman Tuhan yang jadi dasar khotbah kita pada minggu hari ini, saya mau memberikan pengertian dari nama minggu kita. Seksagesima berarti 60 hari sebelum hari kebangkitan Kristus. Jadi kita diarahkan untuk menuju kepada Yesus yang mati dan akan bangkit itu. Penanti-nantian itu memberikan pengharapan. Pengharapan itu memperlihatkan kualitas iman yang bersandar menggantungkan pengharapan kepada Allah dalam nama Yesus Tuhan kita. Dalam kaitan itulah bangsa Israel ketika mereka berada di tengah-tengah penderitaan, dalam keputusasaan, kecewa melihat sesama manusia, terlebih pemerintah dalam pembuangan itu yang selalu menekan mereka. Juga ikut mereka kecewa kepada Allah karena Tuhan mereka anggap seolah-olah tidak peduli lagi terhadap mereka. Karena Tuhan menurut mereka seolah-olah tidak mampu lagi membela, mengangkat harkat dan martabat mereka. Karena mereka seolah-olah merasakan bahwa Tuhan tidak lagi setia untuk membimbing langkah hidup mereka. Sekalipun mereka sebenarnya masih menyimpan kristal iman mereka bahwa Allah itu adalah Khalik pencipta langit dan bumi. Namun mereka sepertinya tidak berpengharapan penuh lagi atas apa yang mereka ketahui itu.
Dalam kaitan ini Nabi Yesaya memberikan pengharapan, menjawab situasi kehidupan mereka yang pesimis itu, mencoba memotivasi, mengangkat kembali, menggugah kembali pengharapan mereka. Tetapi mereka masih saja memberikan respon. Masih saja mereka memperlihatkan mereka yang sudah lelah. Masih saja mereka merasakan ada keraguan terhadap Allah yang setia, Allah yang berkuasa hari langit dan bumi dari awal itu, terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka. Karena itulah Nabi Yesaya semakin membuat penyampaian firman yang lebih deras kepada mereka. Kalau kita melihat dari ayat 21 sampai ayat yang ke-24, kita masuk kepada hal yang inti. Tuhan memerintah di langit dan di bumi. Itu mau dikatakan bahwasanya apalah kira-kira persoalanmu di segelintir negara yang ada di pembuangan ini. Allah saja berada di atas langit dan bumi serta isinya. Oleh karena itu, mungkin ada komunikasi, perasaan dan gaya hidup yang salah di tengah-tengah bangsa itu, sehingga mereka jatuh dalam perasaan kesal terhadap diri sendiri. Mereka terperangkap dengan perasaan kecewa, padahal mereka sebenarnya yang rusak di hadapan Allah. Jiwa pesimis, pikiran yang mendongkol, hati yang terganjal itu sebenarnya bersumber dari mereka yang tidak sepenuhnya lagi mengimani Allah sebagai Allah yang bertata di atas ciptaannya. Sejak Allah meletakkan konsep-konsep pembangunan bumi ini, seperti yang dikatakan tadi, Allah membuat bumi ini seperti kubah dan Allah ternyata bertata di atasnya. Allah memperlihatkan kuasanya, memberikan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, memberikan pertumbuhan lebih banyak lagi, ternak-ternak, kambing domba, binatang dan umat manusia mendiami jagat raya setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Buktinya Allah ada dan memberikan kehidupan. Nabi Yesaya mencoba menjawab pengharapan mereka yang telah terputus itu, ambisi mereka yang sudah pudar itu. Dikatakan bahwasanya Allah bertata di atas bumimu ini karena ini. Mari, jikalau kamu mau membangun hidupmu, kembali percaya kepada Allah sebagai sumber pembangunan kehidupan dari dulu hingga masa kini. Dan dalam ayat 25 sampai 26, Tuhan adalah di atas segalanya. Yang mau dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada mereka, jangan percaya kepada dewa-dewi yang kamu sembah dengan sepenuhnya. Malah sederhana pun tidak, harus total kamu putus itu, karena Allah lah yang lebih berkuasa dari semua Allah atau ilah-ilah yang kamu sembah itu. Dan Allah itulah Allah yang kudus. Jikalau kamu menyembah di bait Allah, menyampaikan unek-unekmu yang seperti ini, hendaklah kamu kudus, dalam arti menyisihkan faktor-faktor iman kepada dewa-dewi yang lain. Mutlak kamu harus kudus seperti Allah, memisahkan diri dari yang lain-lain yang tidak berkenan kepada Allah, yakni menyembah dewa-dewa, dewa-dewi, ilah-ilahnya orang-orang yang ada di pembuangan ini, karena Allah berada di atas segalanya itu. Dan ayat 27 sampai 28, bangsa Israel seolah-olah hanya memikirkan diri sendiri, hanya menonjolkan kekuatan dan menonjolkan satu sisi harkat martabat yang dipilih Allah sebagai bangsa pilihannya, tapi tidak melakukan dengan baik fungsi status dari bangsa yang dipilih oleh Allah itu. Mereka memang betul merasa terbuang, dan memang mereka sungguh-sungguh terbuang, dan itu sering mereka ungkapkan dalam ibadah-ibadah. Tapi ibadah-ibadah yang memperlihatkan sinkretisme, beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada dewa lain, Allah tidak mau untuk memberkati orang yang mendua hatinya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jangan selalu ada hati dan pikiran yang mendua di tengah-tengah kita. Jangan ada selalu yang menyimpang,
kehidupannya ke gereja, tapi pergi lagi menyangkutkan pengharapan yang lebih hebat kepada Allah, kepada persekutuan, organisasi, mungkin juga dengan hubungan keluarga yang lain di luar daripada gereja atau lebih daripada gereja, dan selalu menjaga harkat martabat yang baik, menguduskan kehidupan ini walaupun tidak dilihat oleh orang lain, karena Allah melihatnya, karena Allah senang dan rindu untuk melihat bangsa itu seperti itu, tidak berbuat yang onar, yang aib, kalau tidak dilihat oleh sesama umat manusia. Allah tidak mau orang yang seperti itu. Dan yang berikut, Allah diingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segalanya. Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepadamu, kepada bangsa Israel yang lagi merasa remuk reda, yang hancur kehidupannya, yang hancur tulang betulang kehidupan dan ekonomi mereka. Karena mereka memang tidak dipertimbangkan sebagai orang yang memiliki hak politik dalam keadaan yang seperti itu. Lalu dalam ayat yang ke-31, mulai ayat yang ke-29 diperlihatkan, harus berharap kepada Tuhan, semacam penutup atau epilog, bahwa bangsa itu apapun ceritanya dan saudara-saudara apapun ceritanya, kita tetap harus menanti-nantikan Tuhan yang akan datang yang kedua kalinya itu. Apapun ceritanya, bangsa Israel harus menantikan, berpengharapan kepada Allah. Bagaimana kehancuran ekonomi, bagaimana status mereka di hadapan dan di dalam politik, bagaimana status sosial mereka, bagaimana mereka diperlakukan dalam proses pembangunan di tengah-tengah pembuangan itu. Tapi mereka ditekankan tetap harus berpengharapan yang murni hanya kepada Allah, karena Allah sendirilah sumber pengharapan. Dan Dia yang memberikan berkat bagi orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena orang yang menantikan pertolongan Tuhanlah yang memiliki pengharapan dalam hidupnya, dan merekalah yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tuhan yang mana? Dalam ayat yang ke-29 sama dengan 30 dan 31 diperlihatkan, Allah itu luhur, tinggi adanya. Allah itu kudus dan sungguh-sungguh terpisah dari umat manusia. Yesus Kristus anaknya yang menjembatani kita dengan Dia. Dan Dia sebenarnya ingin agar kita juga menjadi orang-orang yang luhur, orang-orang yang tinggi martabat, derajat, etiket moral dan status kehidupannya di tengah-tengah dunia bersama-sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, Allah mampu menyembuhkan hati dan pikiran orang yang merasa remuk, yang sudah kecewa, yang sudah tidak berpengharapan. Allah mau menjemput hati mereka. Allah mau mengembalikan, Allah mau membangun hati yang hancur. Allah mau menjemput mereka. Allah mau menjemput mereka sekaligus mau mengendalikan, mengembalikan ke tempat yang sejahtera yang dipilih Allah kepada mereka, yakni ke Yerusalem, asal usul nenek moyang mereka, di mana Allah ketika itu dianggap berdiam bersama-sama orang yang percaya. Kini Allah dalam nama Yesus datang menjemput kita, membawa kita mau masuk ke sorga, dan kita sudah menjadi penghuni sorga. Oleh karena itu, mari sikapi hidupi hidup yang sudah hidup di sorga, agar dunia ini sungguh-sungguh terasa sedang dibangun kerajaan sorga yang membuat semua umat manusia bersukacita. Ditandai dengan bangkitnya Yesus Kristus di antara orang mati. Dalam minggu-minggu yang akan datang, 60 hari lagi kita akan merayakannya. Dan Dia sudah datang bersama-sama dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mensyukuri sabdamu yang membela hati yang remuk, yang mengembalikan hati yang sudah sungguh-sungguh tanpa pengharapan, memberikan sukacita, memotivasi kami, mengembalikan pengharapan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup bersama Kristus, merasa berbahagia dan dilengkapi. Terima kasih atas sabdamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.